Terima kasih semua warga di Parkir 1. Jadi perkenalkan kami dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Pak D. Aku mau sini Pak mana Pak saat ini? Pak saat ini. Nah, Pak siapa mana Pak? Mas, rencangnya Mas. Pak Dipo Seno. Oh iya. Oh, Pak Yanuri. Januri. Mana Mas? Jadi Apa? Mas, rencananya kan memang Apa salin sih? Oh nggih. ini ingin melakukan ada kewajiban Pak saat ini Pak Dipo Seno. Pak yang kalian buat kita ini sebagai tenaga pendidik coba berkomunikasi dan bersosialisasi. Kebetulan diarahkan untuk bagaimana santan kelapa ini nilainya bisa baik, pemasarannya bisa lebih bagus, mungkin lewat pemanfaatan teknologi, lewat digitalisasi. Sekarang mau siapa ya Pak yang nggak pakai teknologi? Pak Satini, Pak Dipo, semuanya, Pak Arifin, semua macam-macam. Jadi bagaimana memanfaatkan itu sehingga penjualan santan kelapa itu bisa lebih baik. Jadi dalam hal ini kami dari Pertanian Transmati yang diketuai oleh Pak Ardi, yaitu Pak Ardi Dominus Banjir. Beliau itu adalah dari lembaga penelitian Bapak Arifin. Pak ingin dari Korea. Nah itu ya Pak. Ingin menyampaikan sedikit pengetahuan berkenaan bagaimana nanti lewat proses digitalisasi dan produk trading yang Pak Ardi, penjualan santan kelapa itu bisa membantu. Apa yang selama ini beliau berikan komando ini kalau bisa panggil Pak, oh Pak Bejo, masih kenal. Pas santan kelapa itu identik dengan Pak Bejo. Mungkin nanti merek Bejo gitu kan. Nah mungkin udah ke sawah. Oh iya. Udah bertiga ya. jadi Oke ya. sambil berjalan Pak, jadi Pak, Mas, balik tujuan Mas sekarang ini Mas. Kurang ini sih juga. Maaf ya Pak, kita sambil mulai ya Pak. Nah, sambil mulai. Ngajak Pak RT artinya ke sawah enggak? Oh ya tidak apa-apa. Ya. Kepala ya. Mas dibantu jual ya Mas. Iya. Nah, jadi kesempatan ini Mas, dulu. Kopi Mas. kita mau memperkenalkan pemanfaatan teknologi sehingga produk santan kelapa khususnya di Pontianak lewat Parkir ini bisa mempunyai nilai jual yang lebih baik. Mungkin mau bersingkat waktu Pak RT, Pak Samin, Pak Dipo, mari sini Pak, kalau orang telok wah suruh, Mas, Pak Os, Pak Purwanto, Pak mana Pak? Satu PB Pak Purwanto. Pak RT. Menurut saya sambil. Jadi mungkin untuk bersingkat waktu Pak Arifin, silakan Pak Hadi, mungkin Pak Ferry menyampaikan beberapa hal yang mesti disampaikan ke Pak. Silakan. Terima kasih. Wabarakatuh. Selamat datang kita semua. Jadi kembali lagi saya memperkenalkan diri. Jadi saya Hardi Dominus Banjir. Jadi saya adalah ketua dari tim yang akan di sini bukan ini ya Pak ya, bukan menggurui, tapi kita di sini mengajak untuk sharing dan juga berkolaborasi sebenarnya itu. Jadi kami dari Universitas Pancabakti, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, yang dimana pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi tentang produk branding dan juga digital marketing pemasaran santan kelapa di Kota Pontianak bersama bapak-bapak dan juga abang-abang ya, abang-abang juga di sini, yang dimana kita di sini akan banyak ngomongin tentang penggunaan aplikasi-aplikasi yang saya yakin sudah setiap hari bapak-bapak dan juga abang-abang gunakan setiap harinya seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita
mungkin tidak hanya sekedar berkumpul untuk berbicara tentang teori ya, Bapak dan Abang-abang. Jadi kita di sini juga hadir untuk misi, yaitu itu yang pertama. Menurut Bapak-bapak nih, kalau misalkan kita lihat antara santannya kita dengan punyanya orang lain ataupun punya yang di luar, menurut Bapak-bapak ini apa sih keunikan santannya kita? Fresh. Atau pelak? Ya, lebih segar karena kan tidak melalui mungkin proses pengawetannya dan sebagainya, langsung. Nah, sehingga memang kalau misalkan kita melihat USP ataupun kita menjual keunikan dari produk kita, yang mungkin pertama bisa kita kaitkan yaitu kesegaran itu yang pertama. Ya. Nah, tapi apakah dengan hanya kesegaran saja cukup, Bapak? Nah, ternyata sekarang untuk pada zaman saat ini, ternyata merek juga menjadi sesuatu yang dilihat oleh para konsumen saat ini. Kalau misalkan kita lihat produk-produk yang sering kita gunakan, kalau misalkan air putih kita selalu teringatnya Aqua. Apapun mereknya kita pasti dibeli. Nanti kita sudah punya brand ataupun kita sudah mulai memasarkan secara digital, ternyata membuat konten tentang resep masakan itu ternyata menjadi daya tarik ibu-ibu itu untuk membeli produk kita. Kenapa seperti itu? Contohnya kalau misalnya Pak Bejo bikin rendang gitu ya, nah rendangnya pakai santannya Pak Bejo. Jadi gara-gara divisualisasikan di video itu sepertinya rendang yang menarik dan enak, orang akan tertarik untuk membeli produk yang ke Pak Bejo. Seperti itu. Jadi seperti ini ya, mempengaruhi. Jadi video-video itu bisa mempengaruhi. Oh ternyata kalau pakai santannya Pak Bejo, kalau kita bikin rendang rasanya akan lebih enak. Itu strategi konten digital yang mungkin nanti bisa digunakan. Lalu selanjutnya konten edukasi. Jadi di sini kita mengembangkan konten-konten yang memberikan pandangan ataupun pembelajaran kepada mereka yang menonton konten kita ataupun video-video yang kita buat. Oke, sekarang Bapak-bapak dan Abang-abang, media sosial yang sering dibuka setiap harinya apa? Facebook, TikTok, Instagram. Kalau Bapak yang lain, apakah sudah sering juga menggunakan media sosial? Paling sering mungkin WhatsApp lah ya. WhatsApp yang paling sering. Sering sekali. Kalau yang ini WhatsApp, Facebook. atau mungkin kalau misalkan di daerah, kalau di sini mungkin ya WhatsApp ataupun Facebook, Instagram, TikTok itu kan menjadi sesuatu yang saya rasa setiap hari bisa kita buka. Yang kalau misalkan kita bangun tidur, kita buka TikTok, kita buka WhatsApp, buka Facebook. Nah, itulah kekuatannya Bapak-bapak sekalian. Ternyata pemanfaatan media sosial itu bukan ini ya, bukan hal main-main lagi saatnya. Sekarang Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak dan Abang-abang, kalau misalkan melihat orang dengan follower di Instagramnya banyak, itu kelas sosialnya udah naik. Orang-orang follower di Instagram banyak, itu sesuatu yang menjual ini apa namanya? Seperti meninggikan status sosialnya sebenarnya. Sehingga kalau misalkan kita lihat ternyata konsep hidup sekarang sudah mulai ke media sosial ataupun dunia maya sekarang ini. Nah, sangat disayangkan kalau misalkan kita masih saja menjalankan bisnis dengan model-model yang konvensional ataupun yang mungkin saja yang tradisional. Memang perlu ada lonjakan-lonjakan untuk kita bisa mencapai pasar, tidak hanya pasar lingkup Pontianak, tapi siapa tahu saja nanti kita bisa mencapai pasar yang nasional. Nah, maka dari itu masuk ke digitalisasi dari pemasaran. Jadi digitalisasi pemasaran merupakan suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk secara online. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu lagi, Bapak dan Abang-abang, jadi kita membuat seperti etalase digital. Jadi semua orang bisa melihat produk kita, brand kita. Ya. Jadi mereka akan tahu kualitas, mereka akan tahu harga, dan mereka akan tahu
Lalu kalau misalkan tidak di rumah tangga, maka kita juga biasanya berkaitan dengan pemilik restoran dan juga pedagang makanan yang berkaitan dengan santan. Nah, sehingga kita perlu yang namanya membuat konsumen itu loyal, sehingga di sini kita tidak hanya menjual santan, tapi kita juga menjual kepercayaan dan konsistensi rasa. Selanjutnya, tren konsumsi santan. Fakta di lapangan menunjukkan satu hal menarik. Masyarakat Pontianak punya preferensi yang sangat kuat terhadap santan segar. Kenapa? Karena santan segar membawa jiwa dari masakan-masakan legendaris kita, terutama yang mungkin saja yang biasanya digunakan di Pontianak, entah itu seperti gulai dan sebagainya macamnya. Semua butuh sentuhan khas dari santan alami, tapi kita juga tidak bisa menutup mata santan instan makin naik daun karena kemudahan penggunaannya. Apa artinya? Kita harus pintar, kita harus bisa memadukan nilai tradisional dengan strategi modern. Karena produk yang menang adalah produk yang menjawab kebutuhan. Kalau misalkan kita ngomongin digital marketing, berarti tidak hanya kita yang menunggu di pasar untuk orang-orang itu datang ke kita, bapak-bapak dan abang-abang, tapi bagaimana kita juga mengejar bola sehingga santan yang kita produksi setiap hari tidak menunggu orang datang ke pasar, tapi siapa tahu kita juga bisa mendatangi mereka, yaitu konsumen akhir yang biasanya itu ibu rumah tangga ataupun mereka-mereka yang berbisnis di bidang makanan. Oke, ini salah satu membangun brand santan kelapa yang kuat. Jadi bapak-bapak dan abang-abang bisa lihat di depan, ini adalah salah satu contoh kemasan ya. Kemasan yang mungkin saja untuk saat ini kan, kalau misalkan kita masih secara tradisional, mungkin kita tidak memikirkan bagaimana cara membungkusnya dan sebagainya macamnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di pemasaran yang modern, masyarakat sekarang ketika orang melihatnya juga karena di packaging warna hijau itu kan menggambarkan kesegaran ya, jadi fresh gitu. Ketika melihat, oh ternyata bagus nih, bebek saya beli ini, dan lebih dipercaya gitu. Ketimbang kalau misalnya kita hanya menjualnya dalam bentuk plastik putih dan sebagainya seperti itu kan, orang-orang kadang-kadang nggak malah turun kepercayaan terhadap produk kita seperti itu. Nah, disinilah bagaimana cara kita membranding ataupun memberikan merek pada produk kita seperti itu. Dan siapa tahu nanti kalau misalkan sudah dalam produksi yang besar, siapa tahu kita bisa menggait Indomaret, Alfamart dan sebagainya macamnya, hingga nanti produk-produk santan yang masuk di sana yaitu produk-produk lokal kita. Jadi kita memenuhi kebutuhan santan itu tidak perlu mendatangkan dari luar, dari kita sendiri saja sudah cukup. Oke, tadi yang pertama visual, yang selanjutnya adalah audio visual. Nah, kalau misalkan audio visual itu, kalau misalkan yaitu berarti suara. Kalau misalkan kita membuat video kan nggak mungkin videonya nggak ada suaranya. Ada sih videonya, tapi kan gerak gini, tapi nggak ada suaranya kan orang-orang kan nggak tertarik juga. Kadang-kadang lagu dan sebagainya macam itu juga menjadi daya pikat dari video ataupun nanti konten yang sering bapak-bapak yang akan buat seperti itu. Karena kan zaman sekarang ya rata-rata orang-orang tadi aja waktu kita kegiatan mungkin lawas. Mohon maaf izin Bapak sekalian, mungkin ada yang mau ditanggapi nggak dari yang bisa bertanya enggak? Karena saya ingin lanjut Pak Adi ini ya. Sambil lanjut ya Mas ya. Lanjut Pak. Menurut saya itu boleh gitu. Boleh kan cara anak. Jadi hari ini lah Anda harusnya ngadet ya Pak. Monggo, tergantung. Enak ngadet karena Pas saya. Adi nggak ngerti ya. Jadi laki-laki itu yang muda-muda nggak ngerti. Yang orang yang jauh. Jadi orang jauh ini laki-laki sudah diri. Siap diri sebentar. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya Bu. Jadi ngadik sedih Pak. Biar Pak Ujil. Jadi alhamdulillah terima kasih partisipasi Bapak sekalian sore ini dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau ya
Secara konvensional mungkin dikenal dengan surat penyuluhan. Tadi diperkenalkan oleh Pak Hadi tentang product branding, artinya bahasa gampangnya kalau sebagai bahasa Melayu, apa yang bisa berjawab Pak Hadi, apa namanya, bagaimana kita memberi merek produk yang dihasilkan. Karena tadi ditanya Pak Mia Kelina ketua mitranya, mungkin santan bejo ya Pak Januari, atau kan ini bejo santan apa lah. Sing penting bejo bejo angin itu istri bejo hari santan bejo kan, jadi artinya begitu masakan apapun pakai santan bejo, wis mantap, maknyus ya, mantul betul kayak gitu. Jadi kalau pakai santan heri nggak enak, pakai santan bejo wis mantap kayak gitu kan gitu. Atau nanti santan Pak saat ini kecil, ini benar kan kecil. Masih hijau itu. Jadi memang produk branding, pemberian merek kepada sebuah sesuatu yang akan kita jual di pasar penting. Ya bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya kalau di pasaran, kalau kita lihat di toko-toko setengah modern atau lain Indomaret, ada Sasa, ada Kara, kan merek itu pakai. Nah, di mana santan kita yang secara tradisional dihasilkan juga kita lakukan. Memang prosesnya panjang. Jadi mungkin pengenalan pertama begitu kita lewat pemberian merek, untuk menghemat dan mengefisiensi biaya, mungkin kita bisa lewat digital marketing. Contohnya lewat kualitas Facebook, TikTok, dan sebagainya yang Bapak kenal. Saya yakin nih wajah-wajah saya, wajah-wajah Bapak setiap hari pasti ada di TikTok. Berarti ada sing joget-joget ya Pak? Itu pasti tuh, sing gemoy, sing geboy, apa ya? Wah, bocor ngomongin kemburi kan? Oh, gitu. Pengalaman pribadi Pak sekarang gini. Ya asal asik tuh Pak Januari, Pak Miarto, pasti ngeliatin gitu kan. Terus kan fokus dulu, kompati. Yang dilihat yang begini loh. Saya marah. Wah, kok lagi di sana, gitu. Syukur istri saya bukan orang Jawa Pak, jadi saya tidak ngerti apa yang ngomong Jawa. Orang lari. Ayo. Jadi bagaimana dia bisa. Kalau Pak Miarto aku kenal bener dengan istri itu. Karena pasti teknya di pasar pagi memang langgahan gitu. Nah, kemudian balik jadi untuk Indonesia mungkin tadi kita bisa memanfaatkan sarana media sosial yang udah Bapak kenal. Cuma nanti kita juga Pak Arifin ya. Kita mungkin akan melakukan tindak lanjut Pak Arifin bagaimana nanti pengembangan aplikasi mungkin kita punya jaringan internet yang mumpuni. Nanti kami dan Pak Arifin sudah merencanakan mungkin nanti kegiatannya kita alihkan di kampus Pak. Jadi kita konsultasi dengan sarana di sana bagaimana nanti kita bisa langsung praktek membangun produk branding dan digital marketing lewat media sosial. Dari situ mungkin ketika sudah kita bisa jalan secara mandiri sampai rumah mungkin bisa lewat handphone Bapak masing-masing. Paling tidak dipasarkan untuk keluarga terdekat, kawan terdekat, paling menjadi. Jadi artinya kalau kita siap dong. Di wilayah ini yang saat ini memang masih biasanya ya memang populer masih lewat WA untuk digital marketing. Tapi kemarin kita pernah bersama dengan Indonesia juga di pihak itu dicoba digital farming sisi ini dan dulu di sisi sama itu masih belum memadai kemampuan masyarakatnya karena waktu itu pasang sensor dan dipantau dari Jakarta sana, jadi kualitasnya gimana, beberapa gimana sudah ada kemudian diadakan digital tadi digital farming sisi pasar itu dan kita pasar bersama dengan beberapa toko online juga 2 kali coba alhamdulillah berjalan. Cuma toko lainnya ini yang masih cek gitu loh. Itu kita siapkan waktu itu kita beras putih, beras merah dan sayur mayur
ternyata rewel gitu, harus yang super Kualitas. sedangkan dari kalau dipilih itu yang jelek siapa yang mau kan gitu. Jadi juga ini jadi sisi pasar dan juga sebenarnya masih kerjasama juga dengan kopi-kopi itu sebenarnya ya namanya beras ini kan saingannya dengan bulog. Jadi kita kendalanya jadi memang di sini juga kalau saya dan saya ayah ini belum bisa ayah kemudian ada kan Pak yang disampaikan Bapak tadi dari Bapak sendiri itu banyak perhitungan yang jadi dimakan mulai dari sabutnya kopiknya. Saya kemarin beli kopik satu karung itu 60.000. Adanya ada alat-alat yang bisa memprogram proses itu. Kopinya bisa jual, kemudian satunya apa? 100 itu bisa. Mungkin itu kalau diolahkan ya mungkin lebih mudah. Karena saat ini memang bagian pertanian pemanfaatan pekarangan itu kan jadi lumayan kemudian dari selanjutnya mungkin seperti Pak Meto mengatakan apa itu kalau dari sisi ilmu pertaniannya sendiri kalau ada alat yang terbakar kemudian asapnya bisa buat asap cair itu nyata lagi kan. Iya. Jadi kalau saya punya harapan lah misalnya bisa memang dari BB bisa memfasilitasi menjembatani lah walaupun ada BB bisa dilakukan aktivitas. Pertama yang bikin kita bertanya saya kemarin pernah ketemu sama kepala dinas perkebunan gitu ya. Itu ada program pengadaan bencana itu di wilayah itu ada di Jawa Desa desa melakukan pemakaian pohon lama dan dengan varietas NO. Jadi kalau bisa kita ini kan kadang hanya menunggu mau merudung mana bisa difasilitasi lah. Tadi pertemukan orang dinas perkebunan dengan petani Profesi itu ada tawaran, cuma kita nunggu sampai saat ini mau akhir dia datang kita kan gitu. Jadi memang ada program tuh 15 dari 15 desa yang kita menyampaikan ada 30 desa mau pengadaan pohon lama. Jadi kalau bisa itu di dulu lah untuk perjalanan ke depan. Kalau misalnya santang ini semakin hari semakin baik, lapak semakin baik. Kalau yang ini aja memanjakan, stok ke depan kan itu supply. kalau lahan di sini barang tak ada Bakunya nggak ada. jadi kalau pasar Mungkin dilema kita ini kan terkadang sebutnya project nih. Ini yang kadang-kadang susah. Kalau tadi istilah yang Mas Yadil sampaikan mau ngadu kemana nih, mau urudu kemana nih, aja takutnya salah handle salah urut, salah kamar, ya, jere, wah nanti apa Mas, dulu kan, jadi akhirnya kita tampung apa yang Pak Yadil sampaikan. Semoga nanti bisa kita sampaikan di rapatnya Pak Ahli ya, terutama untuk pertanian. Artinya, kalaupun tadi ada rencana permajaan kelapa, bagaimana membangun contoh yang terakhir nilai tambah untuk guru sahabat. Nanti kita lemparkan ke teman-teman, karena memang mohon maaf kebetulan di itu terutama di kawasan pertanian saya tadi, memang ada beberapa orang yang mempunyai akses ke itu ya Pak ya. Jadi artinya semoga nanti dengan ada informasi yang disampaikan oleh Pak Januari terkait kelapa dan sebagainya, ini kita sampaikan kemudian COVID tadi itu Pak itu memang oke. Semoga nanti ada ide kreatif dari kawan-kawan untuk menindaklanjuti itu. Nah kebetulan kalau beliau itu ada Pak Aricin beliau ada dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Semoga beliau bisa menganggarkan untuk fasilitas ya Pak Aricin ya. Siap. Insyaallah siap. Siapnya apa beliau siap sudah. Awalnya semua ya. Siap. Jadi artinya tadi mungkin sudah tercapture oleh ini Pak. Coba nanti kita diskusikan Pak. Semoga ada bentuk realnya kan salah satu di antara yang Pak Jenderal sampaikan. Apakah sampainya tadi, apakah permajaannya, apakah konfliknya dan sebagainya. Artinya apalagi tadi digital farming. Pernah telepon Pak Jenderal lama ya kan tadi. Ngobrol lewat telepon lama ya, cuma 3 bulan yang lalu pokoknya. Wah, tidak bantu dari BI gitu ya. Pas cuma BI agak kita
Nah itu wilayah efisien dan efektivitas. Intinya Kita ini jadi korban, karena kita dibina BI. Dari dinas itu dianggap kelompok yang dilayani. sepanjang balik Madiun Solo sampai 8 tadi itu ya saya konfirm ke beliau langsung begini wes oke nanti kita kaji efisien dari yang Bapak ada. Jadi Pak Jenderal terima kasih saran dan masukannya sudah kita hapus semua nanti kita sampaikan di tataran ini. Terima kasih Pak Jenderal. Yang sudah ada anak dari Pulau Sulawesi. Rasa kaya, rasa kaya. Itu Karena itu untuk pestisida alami. Dan itu bagian dari orang teknologi pertanian sama orang 5B ya. Iya. Kebetulan kami dari Indonesia kita akan sampaikan. Dan itu memang kalau saya sih pribadi itu kan menerapkan apa tentang kasar. Ada satu lagi yang ketiga lagi. Apa mereka? Mungkin dari limbah yang dibuang oleh Pak Merton. Air kelapa. Iya. Sebenarnya kan kalau zaman dulu bisa dibikin nata dan koko kan. Iya. Cuman proses pembuatannya yang mungkin 20 tahun yang lalu udah bunyi dari Bukan yang masa lalu. Nah itu masalah Bisa untuk FB, bisa untuk Bisa. pupuk. Iya bisa. Nah makanya itu bisa ditampung, ya paling lagi ditampung. banyak yang berhasil pada saat nata dan koko itu. Belum lagi pada saat dibikin akta fisik itu banyak yang berhasil. Memang sanitasi dan higienitas itu sangat penting kejalan kepada area ini. Sebenarnya kita pikir tadi Pak, air kelapa itu mau dikemana kan? Kelapa banyak. Ini Saya mau minta kenapa kan? itu pupuk itu kompor kan ini. Ya, Kelapa seperti oh kata Pak Yanto kan tidak ada. Siap, nanti kita tahu semua. Terima kasih Pak Jenderal, terima kasih. Yang lain kira-kira Bapak ingin sampaikan ini menjadi bahan diskusi dan masukan yang sudah ada dari Pak Arif. Ya, boleh. Pak Arifin ada yang mau sampaikan Pak Arifin? Siap. Siap ya Pak. Siap. Nah, kita panggil Pak Jenderal ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Arif ada yang mau sampaikan Pak Arif? Bukan sih Pak. Saya minta dari ketua dulu Pak Miarto Pak juga Pak. Nah, monggo Pak. Yang mau disampaikan Pak Miarto, monggo. Ya saya di sini selaku tuan rumah, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sudah memberi undangan ini. Sekian sekian. Terima kasih Pak. Jadi mungkin yang cukup, ya Pak saya itu Pak. Ya Pak. Silakan dilanjut, cukup boleh. Ngobrol santai kita. Bapak aja yang untuk dari. Oh siap. Yang sini Pak. Karena biasanya saya itu dibukain Pak. Tapi saya membuka gitu. doanya beliau. Masuk angin. Ya, saya bilang gitu. Baik, kalau tidak ada respon tanggapan lain, terima kasih Pak Miarto, selaku mitra dan teman-teman yang memfasilitasi kami sehingga terlaksanalah kegiatan PKM ngumpul-ngumpul. Terima kasih Pak RT, Pak Jenderal, Ketua Petani, Bapak Pak Diko, semua Pak Purwanto, semua saya lupa. Namanya satu pokoknya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu. Dan mengucapkan alhamdulillah kegiatannya saya tutup dan diiringi dengan doa yang akan diberikan oleh Pak Guru kita. Monggo Pak Jenderal. Kemarin waktu saya imam loh beliau, saya silakan teman-teman. Monggo Pak.
القدير العليم القدير سميع البصير العليم القدير العليم كل عسير يسر علينا كل عسير قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Monggo diinduksi Pak.